if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Kakakku, apa kabar semua teman-teman? Hari ini ceritanya saya berangkat lagi ke spot ya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan hasil yang bagus. Dan saya berangkat pagi ini, bisa dibilang saya kesiangan ya teman-teman. Biasanya saya berangkat ke spot itu sangat pagi-pagi. Dan sekarang saya sudah tiba di spot ya teman-teman. Sekarang kita sudah tiba di spot ya teman-teman. Di sini kita mau minum dulu penambah kekuatan, dan ini juga penambah kekuatan ya, alias lapar. Perjalanan akhirnya kita sampai. Di sini kita melihat para nelayan. Itu naik perahu. Nelayan yang di sana naik perahu, lalu pancinya ditarik-tarik ya teman-teman. Kita ringkas cerita teman-teman, saya langsung turun di sini. Ini adalah penyelaman pertama saya untuk memperbaiki equalizing saya ya teman-teman. Di sini saya turun sekitar 7-8 meter. Saya mencoba untuk rapat ke bawah ya teman-teman. Saya mencoba rapat ke dasar. Mudah-mudahan ada ikan yang mendekat. Tiba-tiba di sana ada ikan utur teman-teman. Dan dia langsung mendekat dan saya pun langsung menembaknya. Wow, kena teman-teman. Mudah-mudahan ikannya tidak lepas ya teman-teman. Ini adalah sejenis ikan katamba teman-teman. Di sini kami memanggilnya ikan utur. Setelah saya di permukaan teman-teman, saya coba menarik ikan ini secara berlahan ke atas permukaan agar ikannya tidak lepas. Jadi saya tidak mau memaksakan untuk menariknya. Ikannya sudah mulai mendekat teman-teman, dan saya mencoba untuk memegang ikan ini, tapi ikan ini masih melakukan perlawanan. Alhamdulillah hasil pertama saya dapatkan ya teman-teman. Ini adalah ikan sejenis katamba. Kami panggil yaitu ikan utur teman-teman. Dagingnya lezat dan tebal. Dan sekarang saya ingin menyimpan ikan ini ya teman-teman. Lalu saya mulai lagi pencarian saya. Setelah saya simpan ikan ini, saya kembali turun karena saya melihat ikan baby tenggiri ya teman-teman. Dan salah satu ikan ini langsung saya shot dan kena teman-teman. Dan saya tidak ingin terburu-buru untuk menariknya karena saya lihat sap saya hampir lepas dari badan ikan ini teman-teman. Karena ikan ini terkenal ikannya lembut ya teman-teman, dagingnya sangat lembut, jadi gampang lepas. Dengan berlahan saya menariknya ke permukaan untuk saya tangkap ya teman-teman. Di sini terlihat kalau sasaran saya tadi mengenai di atasnya teman-teman, dan hampir saya lepas. Seandainya tadi saya paksakan tarik teman-teman, mungkin ikan ini akan lepas, dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkannya teman-teman. Ini anaknya baby. Ini adalah baby tenggiri. Cucunya babynya tenggiri. Dan ikannya terlihat robek dagingnya teman-teman. Nah, daging ikan ini robek, dan saya mulai menyimpan ikan ini di samping saya teman-teman. Dan tidak menunggu lama, saya langsung melihat gerombolan ikan putih ya teman-teman.
Dan tidak menunggu lama saya langsung menembak ikan ini. Wow, kena teman-teman, alhamdulillah kena satu. Dan saya kembali ke permukaan untuk mengambil napas. Dan saya menarik ikan ini juga secara pelan-pelan agar ikan ini tidak lepas teman-temannya. Tapi seperti teman-teman lihat, ikan ini tidak melakukan perlawanan sama sekali. Mungkin karena ikan ini kena sasarannya teman-teman, kena sasaran titik mati. Yang saya tahu ikan ini adalah sejenis GT yang sangat lezat teman-teman. Dagingnya tidak terlalu tebal. Postur tubuh ikan ini bisa dibilang tipis ya teman-teman, dan lebar, dan jadi kalau kita shot itu gampang kita dapat teman-teman, gampang sekali. Asal ikan ini lewat di depan kita, gampang sekali kita dapatkan teman-teman, karena dia itu lebar baru tipis, gampang tembus sap. Dan sekarang saya membawa ikan ini ke perahu ya teman-teman, karena saya mendapatkan ikan ini tidak jauh dari perahu, jadi saya putuskan untuk mengantarnya ke perahu, karena jika saya simpan di samping teman, ikannya akan jadi beban berat. Jadi saya kembali lagi turun teman-teman. Di sini saya turun di kedalaman sekitar 10 meteran lah. Dan saya mencoba untuk rapat ke dasar dan memanggil ikan di sekitar saya. Ini sekitar 10-12 meter ya teman-teman. Dan spot ini terlihat keruh juga teman-teman, karena memang cuaca sekarang lagi keruh. Dan di sini saya melihat ikan ila ya, kalau tidak salah ini ikan ila teman-teman. Saya shot satu, tapi ini bukan rezeki saya teman-teman, ikannya lepas. Lepas. Tidak menunggu lama, saya langsung siap dan turun lagi untuk menembak ikan lebar ya teman-teman. Dan saya langsung shot dan kena teman-teman, karena sap saya sap saya tidak tembus teman-teman, jadi saya tidak kembali ke permukaan, tapi saya langsung menghampiri ikan ini dan kasih tembus sap. Saya tarik sap saya agar tembus ya teman-teman, tapi sialnya tali sap saya nyangkut di bawah teman-teman, dan di sini pun napas saya sudah tinggal sedikit. Jadi di sini saya agak kelelahan, jadi saya kembali ke permukaan untuk mengambil udara ya teman-teman. Di sini seperti teman-teman lihat, ini 10 meter ke atas kedalamannya teman-teman. Nah, di sini saya memperbaiki napas saya, mengatur napas saya agar saya bisa rileks kembali. Lalu saya turun memperbaiki tali sap saya yang sangkut. Sekarang saya sudah di permukaannya teman-teman, dan saya memperbaiki napas saya. Setelah saya rasa perasaan saya sudah nyaman, rileks teman-teman, saya mulai menghirup udara dan menampungnya di dalam tubuh saya agar menjadi bekal jika saya turun memperbaiki tali sap saya. Seperti teman-teman lihat semua, spot ini agak keruh ya teman-teman, tapi memang spot ini juga lumayan dalam lah, karena ini sekitar 12 meter, 12 sampai 15 meter lah.
Setelah perasaan saya bagus teman-teman dan saya menghirup udara kembali, saya kembali turun untuk memperbaiki tali sap saya. Saya mencoba rapat ke bawah, ke dasar, agar saya bisa leluasa untuk memperbaiki tali sap saya yang sangkut ini. Ini saya sudah mulai memperbaikinya teman-teman, tapi ikan ini masih melakukan perlawanan. Setelah tali sap saya sudah bagus, saya mulai kembali ke atas. Ini teman-teman, seperti teman-teman lihat, saya ukur kedalaman dari spot yang setiap saya tempat teman-teman. Tali sap saya sekitar 5 meteran, 5 meter lebih, dan saya lihat ini sekitar 3 kali lipat dari tali sap saya yang turun. Tali rel saya keluar sekitar 3 kali lipat dari tali sap saya. Jadi saya perkirakan spot ini sekitar 15 meteran lah. Dengan berlahan saya menarik ikan ini ke permukaan agar bisa saya pegang dan saya simpan dan kembali lagi untuk mencari target berikutnya. Wow, ini saya panggil ikan lebar ya teman-teman. Ikannya juga lesat, dagingnya ada yang keras dan ada yang lembut ya teman-teman. Dan biasanya teman-teman ini kalau dia sudah makan katanya rasa kambing. Dan tidak menunggu lama saya langsung menembak ikan GT kembali ya teman-teman ya. Ikan GT sejenis ikan yang tadi saya dapat juga, yang kedua saya dapat, dan di sini saya bertemu lagi, dan alhamdulillah saya mengenai ikan ini teman-teman. Dan setelah saya di permukaan, saya mulai menarik ikan ini ke atas. Dan setiap saya menarik ikan seperti ini, karena postur tubuhnya itu bisa dibilang tipis teman-teman, jadi saya harus hati-hati untuk menariknya ke atas. Apalagi kalau ikan ini melakukan perlawanan, ikan ini gampang lepas ya teman-teman. Alhamdulillah, seperti teman-teman lihat, ikannya mulai terlihat. Oh, ikannya lumayan besar teman-teman. Kayaknya ini lebih besar daripada yang tadi ya. Dengan ekstra hati-hati saya mengulurkan lalu menariknya lagi ikan ini agar ikan ini tidak lepas. Tapi di sini saya berpikir ikan ini tidak mungkin lepas teman-teman, karena sasaran tembak saya mengenai pas tengah-tengah badan ikan ini, dan mustahil untuk ikan ini bisa melepaskan diri. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah memegang ikan ini teman-teman. Dan lebih mustahil lagi kalau ikan ini bisa lepas. Entah ikan apa yang kecil ini yang selalu menempel di tubuh ikan ini ya teman-teman. Seperti teman-teman sendiri lihat, ada ikan kecil yang selalu menempel di tubuh ikan ini. Oh, masih di spot yang sama teman-teman. Masih di tempat dekat perahu ya. Dan saya mulai membawa ikan ini ke perahu, dan tiba-tiba sang nelayan lewat ya teman-teman, dan kami saling menyapa. Di sini kami sesama nelayan teman-teman, kami saling ramah, dan saya kembali turun dan saya melihat di sana ada ikan utur teman-teman. Saya mencoba untuk menunggu ikan ini agar ikan ini kembali dan saya bisa menembaknya. Tapi ikan ini maju mundur, dan lama kelamaan ikan ini pun menjauh teman-teman. Mudah-mudahan ikan ini bisa kembali teman-teman. Oh, ikan ini semakin menjauh teman-teman, dan saya pun kehabisan napas, dan saya kembali ke permukaan. Dan tiba-tiba saya melihat ikan GT lagi ya teman-teman, sejenis ikan yang tadi saya dapat. Setelah saya kejar ikan ini pun pergi menjauh. Entah apa gerangan sehingga ikan ini lari ya teman-teman. Mungkinkah ada ikan predator di sekeliling, atau dia sudah takut dengan saya.
Setelah saya menghirup udara di anu, saya turun kembali ke tebing ya teman-teman, dan di sini saya melihat kembali ikan utur, dan ikan uturnya pun menjauh teman-teman, dan di sini saya mulai memanggil-manggil ikan. Mudah-mudahan ada ikan lain yang terpancing dengan panggilan saya. Dan di kejauhan kembali ikan yang tadi teman-teman. Wow, saya langsung menembaknya teman-teman. Saya tidak memberikan kesempatan ikan ini untuk melarikan diri, tapi ikan ini lumayan kuat teman-teman. Dia melakukan perlawanan, tapi saya tidak mau kalah. Saya juga harus melakukan strategi agar ikan ini bisa saya dapatkan. Dan ikan ini sangat agresif teman-teman. Hampir saja ikan ini menabrak saya tadi ya teman-teman. Seperti teman-teman yang lihat tadi, ikan ini sedikit saja menabrak saya. Dan alhamdulillah ikan sejenis ini saya sudah mendapatkan 3 ekor ya teman-teman. Nanti di perahu kita lihat semua hasil di spot ini teman-teman. Dan tali rel saya pun dengan tali sap sangat tidak karu-karuan teman-teman. Alhamdulillah saya sudah bisa memegang ikan ini, dan saya sudah berpikir kalau ikan ini sudah menjadi milik saya. Ikan ini lumayan kecil lah daripada yang tadi. Yang tadi lebih besar teman-teman yang ada di perahu. Untuk ikan ini ya Lumayan teman-teman. lah, ini juga lumayan Luar besar. biasa. Ikan ini tidak saya simpan ya teman-teman. Saya mencari target dan saya melihat ikan tenggiri dan saya menembak sasaran kepala teman-teman. Wow, langsung kena. Entah apakah ikannya akan saya dapatkan teman-teman atau tidak, karena ikan ini juga melakukan perlawanan yang sangat kuat. Dan saya tidak mau kalah teman-teman. Saya selalu melakukan strategi yang menurut saya aman untuk ikan ini tidak melepaskan diri. Di sini saya tidak mau tergesa-gesa menarik ikan ini teman-teman, karena sasaran tembak saya mengenai pipi ikan ini ya teman-teman. Sedangkan pipi itu gampang robek teman-teman. Saya tunggu ikan ini lemas baru saya tarik ke permukaan. Di sini saya berpikir biar lama, yang penting ikan ini saya dapatkan teman-teman, karena ikan tenggiri ini termasuk ikan yang ikan ekspor ya teman-teman, ikan yang mahal. Apalagi saya lihat bobok ikan ini ada sekitar hampir 7 kiloan lah. Dan di sini saya mulai menarik ikan ini agar bisa lebih dekat dari saya, agar saya bisa memegangnya teman-teman. Dan saya tidak mau memaksakan menariknya karena saya takut kalau ini robek ya teman-teman, karena ikan ini belum loyo, jadi ikan ini masih melakukan perlawanan. Di sini masih spot yang sama ya teman-teman, spot yang sama ya, tempat yang tadi saya tempati dapat ikan GT, masih dekat dari perahu. Entah makanan apa yang dicari sehingga tiba-tiba banyak ikan GT di sini dan ikan tenggiri ya teman-teman. Biasanya di sini cuma ikan baronan. Seperti teman-teman semua lihat, ikan ini mulai loyo ya teman-teman. Dengan berlahan saya menarik ikan ini ke atas agar saya bisa menangkapnya teman-teman. Seperti teman-teman lihat, pas
pipi ikan ini terkena tembakan saya teman-teman, dan alhamdulillah ikannya pun tidak terlalu memberikan perlawanan dan saya bisa memegangnya dengan baik. Setelah saya pegang, saya berpikir tidak akan melepaskannya teman-teman, Itu perjuangan. tapi ikannya masih sangat kuat teman-teman. Ikannya lumayan besar teman-teman. Berat ikan ini 6 kilo sekian teman-teman, yang pasti 6 kilo ke atas. Di sini saya berusaha untuk menyimpannya di sampingnya teman-teman. Dan setelah ikan ini saya simpan di samping saya mulai kembali ke perahu ya teman-teman, untuk membawa ikan ini, mengumpulkan ikan ini di perahu agar lebih aman lagi. Ini adalah perahu saya teman-teman, ini adalah teman saya setiap saya supervising. Di tempat perahu ini terlihat airnya sudah jernih teman-teman. Dan inilah penampakan ikan hasil terakhir kita ya teman-teman. Saya mulai berusaha untuk menaikkan ke perahu ikan ini, karena ikan ini bisa dibilang ikannya beratnya teman-teman, sekitar 10 kilo 2 ekor. Ikannya sudah di atas dan saya juga mulai kembali ke atas. Dan di sini kita melihat hasil terakhir ya teman-teman. Sini saya berusaha untuk melepaskan fin saya agar saya lebih leluasa untuk mengeluarkan ikan yang ada di bawah perahu ini ya teman-teman. Ini lumayan besar teman-teman, ini hampir 7 kilo. Satu tenggiri hampir 7 kilo teman-teman. Ini adalah hasil tadi ya teman-teman, ini ikan utur dan ikan lebar, ikan tenggiri kecil yang robek tadi teman-teman, dan ditambah ikan citi ini yang tadi yang besar ya teman-teman, hasil terakhir tadi ini. Dan masih ada 1 ekor lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.